Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengawal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik guru Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Ibu Wakil Bupati Pasangkayu, Tempaya, musim hujan telah berlalu. Selamat datang hadirin sekalian di acara konferensi PGRI Kabupaten Pasangkayu. Apa yang ada dilakukan hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan berarti bagi saya yang akan menghadiri tugas saya selaku PGRI pada periode kedua. Inilah yang membuat saya berperang, meskipun saya sudah 18 tahun berkecimpung di jabatan struktural dan sekaligus saya masih sekarang ini berstatus sebagai dosen seperti pada saya jadi di Pasangkayu dan sekaligus masih sebagai tutor pada UT PBJ Mediene Pokja Pasangkayu, sehingga saya berpikiran bahwa selama darah saya masih mengalir, saya adalah guru. Selama 10 tahun terakhir, peran PGRI di dalam kaitannya dengan mendorong dan mendukung pemerintahan, saya kira Ittihan merupakan sesuatu yang menjadi legacy terhadap dari 6 kabupaten guru. Terima kasih terhadap utamanya mulai dari Pak Agus sampai buat sekarang ini, saya terima kasih. Itu juga adalah peran guru. Kenapa tadi? Yang pertama, saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua PGRI Pasangkayu, bahwa ternyata anggota Pasangkayu ini jumlahnya sekitar 2.000 lebih. Ini kalau dalam kacamata politik ya, Bu Wakil Bupati, ini sangat seksi. Ini 2.000 suara kali keluarganya. Jadi kadang-kadang di beberapa daerah itu PGRI itu dilirik oleh tokoh-tokoh politik, sehingga kita kadang-kadang bingung ini sebagai pengurus yang berada di tingkat bawah yang harus senantiasa berinteraksi dengan anggota-anggota PGRI yang lain. Biasa kita bingung karena ketika ketua kita berada pada posisi termarginalkan di politik, sepertinya anggotanya juga ikut dihabisi. Ini yang miris saya. Ya, jadi 2.000. Perlu juga saya sampaikan bahwa dari 2.000 anggota PGRI ini, Pasangkayu ini, itu hanya 175 yang sudah mendaftar secara online. Jadi ini tugas berat buat pengurus PGRI yang akan terpilih nanti. Salah satunya adalah bagaimana meregistrasi anggota PGRI yang 2.000 jumlahnya ini, yang sekarang baru terdaftar 1.175. Kalau di beberapa kabupaten, misalnya Mamuju itu sudah 2.000 lebih, Majene 2.500 lebih, Polewali Mandar 4.000 lebih, Mamasa sekitar 920. Jadi Pasangkayu memang agak sedikit kurang berprogres terkait dengan pendaftaran online sebagai anggota PGRI. Kenapa kita harus ber-PGRI? Tadi sejarah PGRI sudah disampaikan oleh Ketua PGRI Pasangkayu yang luar biasa. Jadi sebenarnya awalnya cikal bakal PGRI itu adalah Persatuan Guru Hindia Belanda. Karena kalau guru ini bersatu, dia akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dia bisa mendorong ya, kemerdekaan. Dan ternyata organisasi-organisasi guru yang berdiri ini memang orientasinya satu, yaitu Indonesia Merdeka. Akhirnya pada tahun 1945, mohon maaf ini Bu Wakil Bupati,
Saya perlu sampaikan ini kepada teman-teman PGRI supaya semangatnya ber-PGRI itu kembali bangkit lah. Ya, saya perlu sampaikan bahwa akhirnya kemudian pada 1945 Indonesia merdeka. 100 hari setelah Indonesia merdeka, seluruh guru menyadari bahwa kita harus melakukan pertemuan ini se-Indonesia. Kita terpecah-pecah, kita dibelah-belah, sementara Belanda masih ada niatan untuk menjajah kita. Maka seluruh guru melalui perwakilan-perwakilannya melakukan kongres di Surakarta, namanya Kongres Guru Indonesia. Akhirnya Kongres Guru Indonesia melahirkan semua ini organisasi-organisasi yang tadi disengaja dibentuk oleh Belanda bersatu dalam satu wadah namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Sebagai penghargaan pemerintah pada waktu itu kepada Kongres Guru Indonesia itu, maka itu juga yang dijadikan sebagai Hari Guru Nasional. Jadi jangan heran kalau Hari Guru Nasional itu bersamaan dengan hari lahirnya PGRI. Karena memang berkumpulnya guru seluruh Indonesia melahirkan PGRI dan pemerintah menghargai dengan menjadikan sebagai Hari Guru Nasional. Itulah yang sejarah PGRI. Kemudian selanjutnya PGRI terus berjuang bagaimana mensejahterakan guru, bagaimana mengangkat derajat guru. Ini luar biasa. Cuma ada juga negatifnya buat Ibu Bupati. Konon kabarnya. Setelah ada sertifikasi ini banyak katanya guru yang selingkuh. Ya, konon kabarnya. Saya juga belum penelitian ke arah sana. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oleh karena itu mari kita bangkitkan semangat ber-PGRI, ya. Mari kita gelorakan jiwa untuk ber-PGRI. Jangan lagi kita mau diadu domba. Karena kenapa? Ada sinyalemen bahwa negara kita sekarang ini sedang diadu domba antara kadrun dan apa itu, ya, macam-macam lah kita lihat dulu. Ternyata juga ada beberapa pihak yang takut kalau PGRI ini selalu bersatu solid, bisa mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah, merubah kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dibuatlah beberapa organisasi guru yang mungkin kita kenal saat ini berbagai macam. Dan kelemahan kita, saya harus jujur menyampaikan ini. Dalam berorganisasi itu kan ada 3 komitmen yang harus kita bangun dalam jiwa kita. Yang pertama adalah komitmen politik. Ini adalah komitmen paling rendah. Inilah yang menghancurkan PGRI, karena kita selalu berada di level ini. Komitmen politik. Jadi ketika ketua kita tidak memiliki power politik, kita juga akhirnya tidak mau mentaati dia sebagai ketua. Padahal secara komitmen organisasi, dia tetap ketua kita. Walaupun dia jadi misalnya tiba-tiba nonjok atau apakah, dia tetap ketua kita. Kita harus hargai itu. Ini kelemahan kita ber-PGRI. Akhirnya di mana-mana kita harus memilih ketua PGRI harus ini, harus ini, harus ini. Kenapa? Kita takut. Padahal berjuang itu ada 2 model kita berjuang kepada pemerintah. Komitmen politik. Kita harus naik level lah sedikit. Mari kita berorganisasi dengan komitmen profesional. Komitmen profesional itu bagaimana? Saya ini adalah organisatoris profesional. Siapapun bagaimanapun posisi ketua kita ini adalah pengurus PGRI yang profesional, anggota PGRI yang profesional, sehingga kita tidak terpengaruh, kerja-kerja kita tidak terpengaruh dengan posisi ketua kita. Kalau tiba-tiba nonjok misalnya, siapa tahu kita memilih ketua saat ini adalah bla 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 bla, kepala ini misalnya, tiba-tiba dia tidak punya kepala lagi di depannya, ya jangan juga kita drop bekerja. Ya. Itu komitmen profesional namanya. Tapi ada komitmen yang lebih tinggi lagi, namanya komitmen spiritual. Kalau ini kita pakai siapapun dan apapun. Saya menjadi pengurus PGRI karena Allah, karena ingin memperjuangkan teman-teman, nasib teman-teman,
Ada masalah di guru, ayo PGRI kita turun bantu dia. Ya. Ada anggota PGRI yang meninggal, kita hadiri, kalau perlu kita upacarakan. Masa sih tentara, polisi kalau meninggal diupacarakan? Masa PGRI tidak bisa, padahal kita banyak. Tapi caranya terstruktur, artinya terstruktur. Kalau cabang, anggota cabang yang meninggal ya cukup dihadiri oleh pengurus cabang. Kasihan pengurus kabupaten kalau seluruh anggota meninggal di mana-mana dia harus hadir. Padahal transportnya kasihan setengah mati. Bapak tahu, mungkin Ibu Wakil Bupati mohon maaf ini saya malu, ini harus saya katakan, iuran kita per bulan itu kan cuma Rp6.000. Rp6.000 itulah yang kita bagi-bagi ke pusat Rp600, ke provinsi Rp1.200, selebihnya tinggal di kabupaten dibagi sama cabang. Rp600. Kalau Bapak Ibu ke Makassar, ya, sehingga buang air kecil, cuma 3 kali buang air kecil. Bayangkan. Atau Anda parkir di mall 1 jam sudah tidak cukup, itu 6.000. Jadi bayangkan kalau pengurus PGRI ada tugas ke Makassar, dia beberapa kali harus parkir, kasihan itu Rp600, Rp1.200. Memprihatinkan memang. Oleh karena itu kadang-kadang kami di pengurus provinsi ada istilah, kalau mau kurus jadilah pengurus. Kalau mau kurus jadilah pengurus. Karena kita memang kadang-kadang harus berangkat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena finansial dan bukan karena jabatan. Untuk PGRI, komitmen untuk PGRI, komitmen memperjuangkan teman-teman di PGRI, dan mungkin karena itulah sehingga teman-teman seluruh kabupaten, ya, baik Mamuju Utara, ya, Kanda, Mamasa, Pulau Mandar mempercayakan saya menjadi sekung provinsi. Mungkin dia lihat kerja-kerja saya yang tetap tersenyum walaupun badai datang menghadang. Jadi kemarin saya dalam perjalanan dari Mamuju bersama dengan Bu Bendahara, diantar oleh suaminya yang tersayang. Ya, kita diguyur hujan sampai tiba di sini. Tapi dengan semangat ber-PGRI akhirnya sampai juga di Pasangkayu. Tapi memang kami sering ke sini. Saya pernah ngopi-ngopi bersama beliau di kafenya ketika kami mengantar bantuan ke Palu. Itu kita bawa 2 trek puso bantuan untuk teman-teman di Palu kemarin. Salawat dan salam kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang saya hormati, terus terang saya mengapresiasi dan sangat bangga bisa berada di tengah-tengah orang-orang hebat, para pahlawan yang telah, akan dan selamanya mengukir prestasi bagi generasi-generasi penerus bangsa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa. Saya bisa seperti ini dan Bapak Ibu semua bisa seperti ini tentunya dengan jasa para guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membuka secara resmi dan bersama-sama Konferensi PGRI Kabupaten Pasangkayu Masa Bakti 2021-2026. Terima kasih. Dimohon kesediaan Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Sekretaris, Bapak Sekretaris Provinsi PGRI Sulawesi Barat, Ketua PGRI Kabupaten Pasangkayu untuk mendampingi Ibu Wakil Bupati. العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية. Untuk kami nyatakan demisioner, berdiri depan sampai sebentar kita akan berfoto untuk yang terakhir kali sebagai pengurus masa bakti 2013-2019. Kami atas nama pimpinan sidang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pengurus PGRI Kabupaten Pasangkayu masa bakti 2021 tahun 2013-2019 atas partisipasinya dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pengurus PGRI. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas dedikasi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya menyatakan pengurus demisioner. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu yang sedang saya terima. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sesuai dengan jelas kembali, kita pilih dulu F1 supaya lebih tertib. Sudah ditulis F1 di kartu suara, baru dimasukkan di kotak, langsung kita hitung. Baru nanti kita tetapkan siapa sebagai F1. Kemudian selanjutnya F2, kita bagi lagi kartu, kemudian kita tulis satu nama, kita hitung, kita akan pilih dua yang terbanyak. Itulah wakil 21 dan wakil 22. Setelah selesai, kita pilih lagi sekretaris untuk kartu suara yang berbeda. Kita masukkan di kotaknya, kita hitung, kita tentukan F3. Keempat inilah akan menjadi tim formatur, ditambah dengan satu dari utusan provinsi dan satu utusan dari pengurus demisioner dari Pasangkayu. Iya, betul. Saya rasa untuk demokrasi tidak, kalau memang itu ada di ADRT ya saya tidak tahu. Seperti itu. Nah, makanya disampaikan dulu Pak, apakah kita pilih secara terbuka, secara musyawarah saja. Kalau musyawarah wajar, musyawarah tidak perlu kita. Makanya jika forum menginginkan penetapan calon minimal 5, yang diutus itu adalah para ketua cabang. Para ketua cabang yang menyusun formatur. Kalau memang seperti itu, tolong dirubah. Karena sesuai dengan ADRT itu sudah benar ini, sudah benar Pak. Dan itu kita sudah sepakati. Dan kenapa memang dari tadi, kalau memang mau dibentuk seperti yang hari ini, Hendrik, Arman SPD NPD, Hendrik, SPD, Hendrik,
Hendrik, Haji Abdullah, Pak Hendrik, Hendrik lagi, Pak Hendrik, Haji Abdullah, Arman SPD NPD, Pak Hendrik, Hendrik, Pak Hendrik lagi, Haji Abdullah, alhamdulillah Pak Hendrik, Pak Abdullah, Abdullah, Haji Abdullah, Pak Hendrik, Pak Hendrik lagi, Hendrik, Gaus, Haji Abdullah, ditutup dengan nama Pak Hendrik. Alhamdulillah. Berdasarkan hasil perhitungan suara, maka yang menjadi ketua atau yang terpilih sebagai F1 adalah Pak Hendrik SPD. Selanjutnya kita akan memilih F2. Jadi Bapak dan Ibu supaya lebih tertib, jadi Ada yang abstainnya. Ada. Tapi jauh di sini. Baik, pimpinan sidang, izin saya mengumumkan suara terbanyak diraih oleh Haryadi SPD dengan perolehan suara 24 suara. Jumlahnya 59, berarti ada satu suara yang hilang. Ya, selisih jauh. Ya, saya izin bacakan dulu. Izin bacakan dulu. Coba dibacakan dulu semua hasilnya. Haryadi SPD perolehan suara 24. Jauh. Kemudian disusul oleh suara kedua Arman SPD NPD 18 suara dan oh ya ini ya. Berarti ya disusul, maaf peserta, hukuman error namanya apa tanya ini. Disusul suara kedua atas nama Arman SPD NPD dengan perolehan suara 19. Urutan ketiga atas nama Gaus SPD perolehan suara 12. Disusul urutan keempat masing-masing Haji Abdullah SPD dan Suparman SPD 2 suara dan Mujibur Rahman Akbar 1 suara. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Ya, terima kasih. Total suara 60. Untuk F2 yang terpilih sebagai wakil ketua 2 orang, diantaranya adalah Haryadi SPD dengan perolehan suara 24, kemudian Arman SPD dengan jumlah suara 19. Sah. Suparman, Gaus, Abdullah, Suparman, Suparman lagi,
Abdullah, Suparman saja. Abdullah, Gaus, dan alhamdulillah ditutup Abdullah. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, untuk sesi ketiga pemilihan untuk calon sekretaris terpilih, urutan pertama atas nama Suparman SPDI MPD, perolehan suara 9. Kemudian jumlah suara kedua 29, disusul oleh Haji Abdullah SPD, jumlah perolehan suara 19, dan urutan ketiga atas nama Gaus SPD, jumlah perolehan suara 12, total suara 60. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Perhitungan suara untuk F3 atau sekretaris adalah Suparman SPDI MPD. Bapak dan Ibu, personalia pengurus PGRI Kabupaten Pasangkayu masa bakti 22 2019-2024. Pertama, Dewan Penasehat. Pengurus harian: Ketua Hendrik SPD, Wakil Ketua 1 Haryadi SPD, Wakil Ketua 2 Arman SPD MPD, Sekretaris Suparman SPDI MPD, Wakil Sekretaris Hendra Jayadi SPD MAP, Bendahara Masni Halimin SAG MA, Wakil Bendahara Suryani SPD SD, Ketua-Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Mujibur Rahman SPD MPD, Pengembangan Profesi Ambok Maintan SPD, Pengembangan Karir Siti Nasra SPD, Penegakan Kode Etik Advokasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Abdul Majid SPD, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sudirman SPD MPD, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Hasanuddin SPD, Kerjasama dan Pengembangan Usaha Hairil SPD, Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Gaus SPD, Pemberdayaan Perempuan Mukarramah SPD, Komunikasi dan Informasi Hadi Abdullah SPD, Olahraga Seni dan Budaya Acok Hamid SPD, Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa Saidah Jais SAG, Pengembangan Pendidikan Khusus dan Non-Formal Nunuk Haryanti SPD. Itu susun. Bersediakah saudara-saudara untuk saya lantik? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2021 disaksikan oleh peserta konferensi PGRI Kabupaten Pasangkayu atas nama pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Barat. Dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus PGRI Kabupaten Pasangkayu masa bakti 22 periode 2021-2024. Dipilih secara sah dalam konferensi PGRI Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021. Saya mengharapkan saudara-saudara melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagaimana janji yang akan saudara bacakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan memberikan petunjuk serta kekuatan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi PGRI yang kita cintai ini. Pasangkayu 23 Oktober 2021, pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Barat atas nama Ketua Sekretaris Umum Harun Rashid SAG MH. Janji pengurus. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2021,
disaksikan oleh para peserta konferensi PGRI Kabupaten Pasangkayu. Saya berjanji bahwa satu, saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota pengurus PGRI Kabupaten Pasangkayu masa bakti 22 sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dua, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Guru Republik Indonesia, keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, dan keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Tiga, saya akan melaksanakan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia. Empat, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan apabila secara berturut-turut selama 3 bulan tidak aktif dalam kegiatan organisasi dan atau tidak mengikuti rapat pleno atau rapat koordinasi pengurus selama 3 kali tanpa alasan yang jelas, maka saya bersedia diberhentikan dan dilakukan pergantian pengurus antar waktu. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati PGRI serta perjuangan kita semua. Pasangkayu 23 Oktober 2021. Sebut nama masing-masing dalam hati dan ditandatangani. Terima kasih. Saya serahkan bendera petaka ini untuk dikibarkan di seluruh pelosok Pasangkayu. Saya hormati Bapak mewakili pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Konferensi PGRI Kabupaten Pasangkayu masa bakti 22 periode 2019-2024 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.